Para ibu jamaah yang terhormat, acara akan segera dimulai. Mohon bisa menempati tempat yang telah disediakan. Boleh geser ke dalam dulu ya ibu. Monggo. Di dalam masih luas dan mungkin boleh agak maju ibu-ibu supaya semua bisa dapat tempat di dalam. Para ibu jamaah yang terhormat, acara akan segera dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Yang terhormat Ibu Lurah Mojolangu, Ibu Titis Pratiwi. Yang kami hormati Ibu Ketua Pengajian Al-Mar'atus Salihah, Ibu Jayadi. Yang kami hormati narasumber atau ustazah kita hari ini, Ibu Nyai Dr. Anda Hajah Durotun Nafisah MM. Yang kami hormati Ibu Ketua RW 20 Kelurahan Mojolangu, Ibu Diah Sandra Kartikasari. Yang kami hormati Ibu Pengurus RW dan RT serta pengurus pengajian Kelurahan Mojolangu. Dan yang kami banggakan ibu-ibu jamaah pengajian Mar'atus Solihah dari RW 1 sampai dengan RW 20 Kelurahan Mojolangu yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala karunia-Nya masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat, sehingga hari ini kita dapat berkumpul di acara yang telah kita nantikan. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menyelamatkan kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islami. Kami ucapkan selamat datang dalam pengajian umum Kelurahan Mojolangu hari ini Jumat 8 November 2024 bertempat di Masjid Al-Jannah Green Orchid Malang dengan tema Membangun Surga dalam Rumah Tangga. Izinkan saya Dewi hari ini akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dan doa bersama, kemudian dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan-sambutan, ceramah dan doa, penyerahan souvenir dan juga foto bersama, pengumuman-pengumuman serta penutup. Baiklah para ibu jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita melangkah ke acara berikutnya, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir. Semoga acara kita pada hari ini berjalan lancar dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an yaitu surat Ar-Rum ayat 17 sampai dengan 26 yang akan dibacakan oleh Ibu Hanifatus Solihah. Kepada Ibu Iva disilahkan.
Terima kasih atas waktunya. Baik ibu-ibu, di sini saya akan membacakan surat Ar-Rum ayat 17 sampai 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa ibtigha'ukum min fadlihi. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas samaa'i maa'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun. Wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrihi thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Walahu man fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari, dan segala puji baginya baik di langit di bumi pada malam hari dan pada waktu zuhur. Dia Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi setelah mati kering. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang,
Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah penciptaan langit dan bumi dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati kering. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Ia memanggil kamu sekali lagi dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Dan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi, semua hanya kepadanya tunduk. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Iva, Ibu-ibu jamaah. Untuk yang baru datang atau yang menempati di luar bisa untuk ke samping sebelah kanan dan juga kiri masjid. Karena di sebelah kanan saya masih kosong, monggo bisa bergeser dan yang depan bisa ditambah softnya. Mungkin boleh maju lagi ibu-ibu. Nggih, matur nuwun. Supaya cukup semuanya. Monggo ibu-ibu yang di luar bisa masuk ke dalam atau menempati bagian sebelah kiri masjid. Monggo ibu-ibu bisa maju, yang belakang maju ke depan. Oke, baik. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua PKK RW 20 Kelurahan Mojolangu kepada Ibu Diah Sandra Kartikasari, disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih rawuhnya terutama untuk Bu Lurah dan tim jajarannya dan Bu Ketua Pengajian Maratus Solihah, juga untuk ibu-ibu perwakilan dari RW 1 hingga RW 20. Terima kasih sudah berkenan rawuh di Masjid Al-Jannah kami ya Ibu ya. Kemudian yang kedua, kami juga memohon maaf apabila duduknya jadi sempit ya Bu ya, jadi apa, tapi kan kita sekarang sudah nggak social distancing ya, jadi nggak apa-apa mepet-mepet gitu. Mohon maaf karena ini baru pertama kali kami kedatangan tamu yang sebanyak ini, Masya Allah. Semoga menjadi keberkahan untuk masjid ini dan untuk kita semua gitu. Jadi terima kasih, mungkin itu saja. Terima kasih yang tak terhingga atas waktunya, meluangkan waktunya untuk bisa hadir, dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari cara kami dalam menyambut panjenengan semuanya. Dan semoga acara pengajian yang nanti akan kita dengarkan bersama-sama dari Umi Nafis bisa membawa kebaikan buat kita ya Bu ya. Jadi waktu yang gak banyak ini semoga kita bisa memetik ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, membawa kebaikan di dunia maupun di akhirat, jadi ilmu yang bermanfaat.
Begitu saja cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sandra. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Lurah Mojolangu kepada Ibu Titis Pratiwi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ketua Kelompok PKK RW 20 Bu Sandra dan jajarannya. Yang kami hormati Ibu Ketua Pengajian Al-Mar'atus Sholihah. Yang kami hormati Ibu Ketua Pokja 1 TPPKK Kelurahan Mojolangu. Yang kami hormati ibu-ibu dari Kelurahan Mojolangu, ada Bu Yul dan Bu Ani mungkin di belakang. Yang kami hormati dan kami sayangi ibu-ibu jamaah pengajian Al-Mar'atus Sholihah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya pada hari ini kita diberikan kesehatan untuk mengikuti pengajian rutin di RW 20. Yang pertama adalah ucapan terima kasih kami kepada Bu Sandra beserta tim yang luar biasa telah menyiapkan sarana prasarana sehingga pengajian kali ini bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, alhamdulillah cuaca juga mendukung nggih Ibu-ibu, tidak hujan nggih. Dan satu hal pada saat saya perjalanan ke sini tadi dengan Bu Yul, kita berbincang bahwa luar biasa jamaah di Mojolangu itu Ibu-ibu nggih. Luar biasa. Kenapa? Tadi sepanjang jalan itu banyak angkot-angkot yang memang dicarter oleh ibu-ibu. Masya Allah, luar biasa. Saestu semangat panjenengan itu juga nular ke saya akhirnya, nggih. Dengan semangat yang luar biasa telah meluangkan waktunya untuk hadir di Masjid Al Jannah di RW 20 ini. Luar biasa. Pangapunten ibu-ibu nggih, sedikit berbangga boleh nggih. Kemarin itu waktu kita pengajian di RW 19 itu kan hari Jumat. Tanggal berapa waktu itu nggih, Bu? Akhir Oktober nggih sepertinya nggih. Di hari Sabtu itu di Kelurahan Telogomas itu juga mengadakan pengajian tim penggerak PKK kelurahan. Sampai saya kirim fotonya ke Bu Rina. Bu Rina jenengan persani nggih. Luar biasanya Mojolangu. Karena apa? Kita pengajian kan bergilir setiap RW. Kita saling berkunjung. Itu menurut saya satu hal yang memberi semangat tersendiri untuk kita. Beda lagi seandainya pengajian kita ibu-ibu ya terpaku di satu tempat setiap sebulan sekali tapi di kelurahan misalnya. Pasti jenengan lama-lama juga jenuh gitu nggih. Nah, ini kemarin yang di Telogomas itu mungkin 40 orang itu sudah dengan panitianya. Saestu itu, Bu. Di fotonya itu dia di tempatnya kelurahan itu. Kita jenengan persani luar biasa, alhamdulillah, masya Allah, nggih. Semoga ini terus berlanjut, nggih ibu-ibu. Langsung saja karena Ustazah sudah rawuh, nggih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi matur nuwun dan insya Allah bulan depan kita di RW 1. Ingat sekali Bu, saya pertama kali pengajian di Mojolangu itu di RW 6. Sekarang sudah sampai di RW 20, alhamdulillah nggih. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Titis. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Nyai Dr. Anda Hajah Durotun Nafisah MM, Ustazah kita hari ini. Terima kasih. Baik, ke acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pengajian Al-Mar'atus Sholihah kepada Ibu Jayadi, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim.
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadratil mukarramin yang kami hormati, kepada para alim, para ulama, Pak Yai, Bu Nyai, Ustadz, Ustadzah, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di wilayah RW 20, wabil khusus yang kami hormati yaitu Ibu Hajah Durratun Nafisah MM yang sudah berapa kalinya hadir di pengajian kita, dan yang kami hormati juga Ibu RW 1 sampai dengan 20 beserta seluruh warganya. Wabil khusus yang kami hormati yaitu Ibu RW 20 yaitu Bu Chandra beserta tim seluruh warganya yang telah mendukung pengajian ini. Wabil khusus kepada Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Jannah yang telah berkenan mendukung untuk pengajian sore hari ini, dan yang kami cintai ibu-ibu jamaah pengajian Al-Mar'atus Sholihah sekelurahan Mojolangu yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang kami hormati, sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada sore yang cerah ini kita masih selalu dilimpahi kenikmatan, yaitu nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa bermuajahah di Masjid Al-Jannah ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kita semuanya ini akan selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang sholihah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita di jalan yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu agama Islam. Mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti akan selalu mendapat syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang kami hormati, di sini saya selaku pengurus pengajian mewakili semuanya, kami mengucapkan terima kasih sekali kepada ibu-ibu semuanya. Semakin kesini semakin semangat, apalagi sekarang ibu setia mendampingi kita ya Bu ya, jadi tambah semangat ya. Alhamdulillah ibu kita walaupun jauh tapi masih kesana kesini semangatnya kayak kita ya Bu ya, sudah lansia tapi masih semangat. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa nanti yang akan disampaikan kepada Ibu Nyai nanti kita bisa menyerap ilmunya, bisa untuk bekal kita nanti ya Bu ya. Ibu-ibu yang kami hormati, karena Bu Nyai sudah di tengah-tengah kita, tidak panjang lebar, kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Bu Chandra yang telah menyediakan segala sesuatunya. Mudah-mudahan Allah yang membalas semuanya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Jayadi. Baik para ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita akan menuju ke acara inti pada hari ini, yaitu kajian atau tauziah dengan tema membangun surga dalam rumah tangga yang akan disampaikan oleh Ibu Nyai Dr. Anda Hajah Durratun Nafisah MM atau yang biasa dipanggil dengan Umi Nafis. Monggo, kepada Umi Nafis monggo disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawa? Mantap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, selamat datang di Taman Sorga di Masjid Al-Jannah. Benar-benar suasananya seperti di surga. Dan nanti insya Allah kita itu, surga itu tidak begitu enak kalau tidak bersama dengan anak cucu. Nggih mboten? Nggih. Nanti akan kita kupas bagaimana agar kita sekeluarga itu bisa sama-sama masuk surga insya Allah ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Para jamaah pengajian Al-Mar'atus Sholihah, perempuan yang solihah. Bukan perempuan-perempuan, tapi mar'ah itu berarti satu perempuan. Masing-masing perempuan yang semuanya masing-masing adalah solihah. Dan ibu-ibu dari RW 1 sampai RW 20. Nggih, Bun? Masya Allah. 20 RW nggih. Masya Allah, luar biasa. Ya Allah, semangat istiqomah dalam masa-masa tua menjelang ini sudah mulai seksi seket siji ke atas ya. Kita semoga makin dekat kepada Allah, makin energinya itu makin positif untuk bisa mempengaruhi keluarga, suami, anak, mantu, cucu-cucu untuk bisa jadi lebih baik karena energinya perempuan yang solihah. Kemudian Ibu Ketua PKK, Ibu Sandra. Alhamdulillah Ibu Sandra, beberapa kali ketemu dengan Ibu ya, alhamdulillah. Juga ibu-ibu, Ibu Lurah, Ibu Lurah. Alhamdulillah, Ibu Lurahnya masih muda ya. Belum seksi, belum seket siji. Ibu Titis dan seluruh pengurus Majelis Taklim Pengajian Ibu-ibu Al-Mar'atus Sholihah, ketuanya, sekretarisnya, bendahara dan ketua-ketua seksinya semuanya, dan yang tercinta seluruh jamaah pengajian Al-Mar'atus Sholihah rahimakumullah. Membangun surga dalam rumah tangga. Yang kita awali adalah apakah bisa kita ini sama suami sama anak-anak itu bersama-sama ke surga? Bisa. Memang itu tujuan membangun rumah tangga. Rumah tangga itu berarti rumah yang di sekitarnya ada tangga. Tangga kemana? Tangga menuju surga. Beda, bukan rumahnya tetangga, tapi yang kita urus adalah rumah tangga. Rumah kita jadikan sebagai tangga menuju surga. Tidak lewat mana-mana, lewat rumah. Membangun surga lewat rumah, namanya rumah tangga. Kita baca dulu surat Az-Zukhruf ayat 494 tentang bagaimana nanti sambutan Allah. Wahai kamu orang-orang yang beriman, masuklah kamu dan pasanganmu ke surga. Begitu ya. Monggo, surat Az-Zukhruf ayat 70. Kita baca itu dulu. Dasar ilmu kita hari ini adalah Al-Quran dari surat Az-Zukhruf ayat berapa tadi? 70. Sampun kepanggih dereng. Kita cari dulu ya. Juz 27 insyaallah. Oh, atur kalau Az-Zukhruf. Senes nggih, senes. Surat ke-43 Juz 25 Az-Zukhruf. Zukhruf artinya aksesoris, perhiasan ya. Ayat 70 494. Sambun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Dari ayat 69 dulu. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Alladzina amanu wa kanu muslimin. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Itu dua. Jannata antum tuhbarun
Yutafu alaihim bisihafim min dhahabin wa akwab. Ayo. Alaihim bisihafim wa akwab wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Silakan siapa baca artinya. Ada artinya Bu Sandra? Silakan. Mulai ayat 69. 69. Okay. Yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka berserah diri. Ya. Masuklah kamu ke dalam surga. Kamu dan pasanganmu akan digembirakan. Digembirakan. Jadi syaratnya nomor 1 adalah amanu. Apa amanu? Iman. Syaratnya bagaimana agar rumah tangga itu bisa menjadi surga? Syarat nomor 1 bukan rumahnya bagus, bukan rumahnya harus di green orchid, bukan. Atau kalau rumah saya AC-nya gede, atau kalau rumah saya ada kolam, bukan. Tapi syarat rumah tangga bisa menjadi surga adalah apa? Iman. Apa itu iman? Iman itu yakin. Iman itu yakin. Yakin kepada siapa? Kepada Allah. Atas apa? Atas semua yang terjadi dalam rumah tanggamu, yakini bahwa ini adalah pemberian dan keputusan Allah yang sekarang sudah terjadi di rumah tangga masing-masing. Tidak usah ngeluh, yakini bahwa ini adalah pemberian siapa? Allah. Dan Allah itu zat yang sangat baik. Nggak mungkin kalau orang itu sangat baik, kalau Allah itu sangat baik memberikan sesuatu yang tidak baik. Bahkan ketika anak kita itu irungnya tindian, naudzubillah, laki ini, kemudian kupingnya apa? Tindian, badannya tato-tatoan, itu dalam pandangan manusia sangat buruk. Tetapi kita dalam konsep iman, yakin kepada Allah bahwa ini adalah pemberian Allah. Harus iman, harus yakin. Ketika suami kita ada masalah, kita tetap iman, tetap yakin bahwa yang bikin masalah ini siapa? Allah. Untuk apa? Untuk membuat kita lebih baik. Pasti karena Allah itu zat yang baik. Nah, syaratnya harus itu. Jadi kalau orang iman berarti punya keyakinan Allahumma la mani'a lima a'thaita, tidak ada yang bisa menolak kalau engkau sudah memberi. Aku berusaha kayak gimana, sudah cantik, ayu, artis-artis itu yo ayu-ayu, bojone yang ganteng, tapi yo tetap apa? Cerai. Berarti tidak jaminan ada surga dalam rumah tangga kalau yang perempuan itu apa? Cantik, atau yang laki itu ya ganteng. Berarti sing elek juga bukan jaminan. Tapi jaminannya tadi di mana, Bu? Hati, yaitu apa tadi? Iman. Kalau engkau ada masalah apapun, baik sesuatu itu yang sifatnya nikmat atau musibah, yakini bahwa ini keputusan Allah. Artinya apa? Jangan curhat di sosmed. Kenapa tidak boleh curhat di sosmed? Karena orang kalau iman, berarti kata Rasulullah, istri yang solihah itu bukan perempuan yang umum ya, bukan perempuan yang tidak punya suami atau gadis-gadis yang solihah, bukan. Tapi kita kalau statusnya sebagai istri, itu Nabi ngajari kita, perempuan itu, ini bukan bicara soal bapak-bapak ya, kalau ngajinya sama bapak-bapak nanti beda. Ini adalah ngajinya sama
ibu-ibu. Istri kata Nabi kalau solihah itu syaratnya nomor 1, idza sarrotka, idza nadorta sarrotka. Kalau engkau lihat dia menyenangkanmu, bukan menyenangkan suami tetanggamu. Jadi istri yang solihah, istri baik itu ternyata kata Rasulullah, yang pertama itu bukan menyenangkan orang banyak, tapi menyenangkan siapa tadi Bu? Suami. Menyenangkan sinten? Suami. Jadi kalau kemudian kita juga begitu, jadi ini para suami ya, kalau misalkan ada bapak-bapak kita lagi jelek gitu ya, yaitu sedang nyamar, aslinya gitu cuantik. Jadi suami harus bisa mula abah, bisa merayu-rayu, menggombal. Gombal kepada istri itu ibadah, jihad fisabilillah. Sama nyenengan gombal ke suami itu juga ibadah atau jihad fisabilillah. Gimana ceritanya itu kok jihad fisabilillah? Karena Allah juga perintahkan rumah tangga itu sikapi dengan mula'abah. Udah santai saja. Nek bojomu mecoco, sing lanang lagi turu wae, mula'abah, santai iku jek nyamar. Asline ngono ilmune teko. Jadi wonge turu wae. Disuruh mula'abah, santai. Ini siapa yang bikin gini tadi? Allah. Meskipun suami kita itu tidak menyenangkan, tapi kalau istri solihah syarat pertama apa tadi? Kalau dilihat suami menyenangkan, meskipun hatinya sedang tidak senang. Jadi sering-sering kita nanya, sampean ngene iki seneng ta Mas ndelok aku koyok ngene iki? Pernah ta Bu nyenengan ngoten niku? Oh ya, pintar, berarti perempuan apa tadi? Solihah. Bukan menyenangkan orang lain, tapi menyenangkan siapa tadi? Suami. Sampean seneng nih aku lipstikan apa gak lipstikan? Seneng nih gak kelamben, gak lipstikan. Ya wis, berarti itu dijalanin, tapi menyenangkan siapa tadi? Suami. Jangan menyenangkan orang lain. Kalau ada di dekat suami, jangan HP-an, jangan jawab WA. Kan menyenangkan suami. Kalau dilihat suami lihat istri HP-an terus kira-kira seneng apa mboten? Mboten seneng. Itu yang terbaru itu, ada suami menikam istrinya ketika istrinya lagi main karaoke. Memang sebel, kita saja sebel kalau kita lihat suami HP-an terus, apalagi suami. Karena istri itu yang solihah itu menyenangkan suami, bukan menyenangkan teman yang di HP. Nomor 1 ya Bun. Jadi sering-sering, dan terlalu sering juga. Maksudnya fokus utama kita dalam menyenangkan adalah menyenangkan suami. Kalau suami saya itu nggak tahu seneng Mi, niatono ibadah. Masa Mi saya lo disuruh muto terus saya. Suruh bajuan tuh, masa Umi kudu masuk angin, ISIS, jihad fisabilillah. Udah niat begitu Bun. Suami tuh senang kalau saya ngomongnya tuh manja-manja. Dari mana sih Mas? Mau jangan gitu. Ya Allah Mi, itu bukan saya banget. Jihad fisabilillah. Siapa yang perintahkan manja-manja tadi? Lewat Rasulullah. Biar suaminya apa tadi? Senang. Apakah suami senang kalau istrinya operasi hidung? Enggak senang, tambah nih dicuwil ngono ku terus. Ya apa ngono soalnya wedi dicopot ya. Kuatir engko jahitane copot dedel gitu ya. Jadi bukan itu ternyata, tapi di mana tadi? Di hati. Dan istri yang menyenangkan ketika dilihat itu istri yang apa? Yang iman, yang syukur dengan pemberian Allah. Ya wis iki jodohku. Api elek ya wis iki pemberian siapa tadi? Allah. Ngoten niku angel napa mboten Bun? Angel nggih. Nek apik mboten angel Mi, tapi nek wis kadung gak patek apik iku terus angel. Jihad fi sabilillah. Yaitu ibadahnya istri itu. Iman, yakin bahwa ini pemberian Allah, karena pemberian Allah kemudian syukur, karena syukur terpancar dari wajah, akhirnya wajahnya jadi menyenangkan kalau dilihat suami. Ngeten iki jelas.
Nggih. Dadi mangkene kalau kita sering-sering enggak menyenangkan iku dipegang tangannya suami. Sepunten nggih Mas. Sepunten yo, sepunten wis aku iku seneng dadi bojone jenengan iku donya akhirat. Meskipun ngono ku rada goro-goro ngono ya. Niat apa tadi? Jihad fisabilillah. Kedang ngomong gitu biar omongannya apa tadi Bu? Menyenangkan suami. Kalau dikasih uang, ya Allah Mas, alhamdulillah. Ora tahu aku dikek duit sakmene Mas, matur nuwun. Piro iku Bu? 200.000. Butuhnya 2 juta diparingi 200.000. Matur nuwun yang menyenangkan gitu. Kalau kita nggak patek seneng niatnya apa tadi? Jihad fisabilillah. Memang berat wong jenenge jihad. Nomor 2. Nomor 1 tadi napa Bun? Kalau dilihat menyenangkan. Kalau 2, idza amartaka ata'taka. Kalau engkau perintahkan dia manut. Iku angel nek awak dhewe rajin ngaji ngene iki. Soalnya merasa lebih pinter daripada suami. Biasanya wong sing rodok pinter iku mari ngono gak patek manut. Senengane nggih. Senengane ngeyel. Berarti tantangannya lebih besar. Kalau mestinya kita kalau semakin pinter semakin apa tadi Bu? Manut. Kecuali kalau diperintahkan untuk maksiat. Selagi tidak maksiat, mama kelamben ijo ae, aku gak seneng mama nek kelamben putih, gak seneng aku. Lho tapi seragame lho putih, ya engko nek kono ganti putih, engko nek mulai ganti ijo. Jerone nggawa ijo, njabane putih. Nanti nek ketemu aku kudu apa? Ijo. Ya Allah. Oke, sami'na wa ata'na. Meskipun awak dhewe iki kulite ireng, nek gawe ijo kaya kaya apokat sing wis tuwek gitu. Tapi demi itu tadi, demi apa? Taat kepada perintah suami. Angel Bu, memang susah kalau tidak didasari apa tadi? Iman. Makanya rumah tangga surga itu nomor 1 harus apa tadi? Iman. Jadi apa-apa dibawa ke Allah. Allah, niat jihad fisabilillah. Gitu jangan ngomong ke dia, yo ngene iki ya, aku niat jihad fisabilillah. Nggak usah ngomong, tapi kita ngomongnya sama siapa Bu? Allah. Ada namanya itu jomblo fisabilillah. Saiki awak dhewe nggombal fisabilillah. Aku diparingi duit ngene iki ya Allah Mas. Suweneng koyok 3 duit 2 miliar rasane Mas. Suweneng matur nuwun ya. Tak dongakno sampean seger waras, rezekine barokah. Ya ngomong gitu, ambek kene berusaha, ya Allah pemenang iki yo meskipun iki rodok kudu muntah-muntah didik ngono tapi ini niatnya apa tadi Bun? Jihad fisabilillah. Kalau diperintah suami apa? Taat. Kita mengamati keluarganya Kanjeng Nabi nggih. Namanya Sayyidah Fatimah niku yang Kanjeng Nabi bilang anti ya Fatimah sayyidi ahlil jannah. Engkau wahai Fatimah adalah pemimpin para perempuan di ahli surga nanti. Lah Fatimah niku mboten kados ngeten Bu, mboten menik-menik ngene iki. Fatimah niku tangane iku kasar. Nek awak dhewe lak mboten lah Bun. Fatimah niku gawe roti niku mulai ngublek pari gandum sak ndeploke, sak nguleni. Demi mau bikin roti sak kotak roti Arab itu loh. Bukan Maryam roti Arab yang kayak kita di Madinah dikasih-kasih itu. Demi bikin roti kayak burger itu, dia mulai gandum sampai dados roti. Di tangannya tuh kasar. Nguapal kayak tangannya buruh tani. Fatimah. Gitu kata Nabi, tanganmu ini nduk, tangan pemimpin perempuan di surga. Maka oleh suaminya, mbok minta pembantu sama ayah. Nabi Muhammad nggak langsung iyani. Kalau kita pasti nggak tega Bun. Kita lihat anak kita di rumah tangganya tangannya ngapal mesti nangis. Meskipun nggak ngarepin nggone anak awak dhewe, mesti ndek pawon, ya Allah nak, tanganmu nak kayak tangannya mbok mah gitu ya. Kan pasti nangis kita. Kan Nabi mboten. Oh, kamu pingin tak kasih yang lebih baik dari tangan yang kapalan? Ada 2 Fatimah. Kalau memang kamu mau pembantu tak kasih, nggak apa-apa. Tapi kalau yang lebih baik, aku kasih kamu doa.
Sampai kalau itu kamu baca, bangun tidur awakmu enteng, ilang kabeh kesele. Napa niku Kanjeng Nabi? Maca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 malam. Berarti kalau kita habis sholat isya, kalau duhur asar dengan mboten sempat maca-maca 333, habis isya tidak boleh lepas subhanallah walhamdulillah Allahu akbar pinten wau 33. Niku fungsine ngilangi linu asam urat, kolesterol. Yang semuanya itu tadi efeknya adalah awak loro kabeh. Biasanya loro kabeh itu karena kurang wiritan. Fatimah nggak capek, setelah dikasih itu beliau ya senyum-senyum karena hilang semua capek-capeknya. Baca apa tadi Bu? Subhanallah, nggak pakai wala ilaha illallah, tapi langsung Allahu Akbar 33. Insya Allah kita baca itu ya, dirutinkan baca itu wiritane seksi-seksi sing wis 51. Awake cek mboten napa wau linu asam urat terol. Nggih niku obate. Kemudian wiritane linu asam. Kemudian nomor 3. Nah niki. Ketika suaminya tidak ada, dia menjaga kehormatan diri suami dan hartanya. Maksudnya apa itu kalau menjaga diri? Dia tidak pergi-pergi tanpa izin suami, dia tidak macak-macak keluar tanpa izin suami, dia tidak banyasan merah-merah keluar tanpa izin suami. Itu namanya menjaga apa? Harga diri. Dia menjaga jangan sampai orang naksir sama aku. Ini ono wong naksir aku, astagfirullah, berarti aku ini sudah tidak menjaga kehormatan diriku. Kok sampai orang naksir aku? Kadang kita kan kebalik Bu, nek ono sing naksir ngono ku dikemenyek-kemenyekno, cek ono sing naksir. Buangga kalau ada yang naksir. Padahal kalau ada yang naksir itu berarti fitnah bagi kita. Ini peringatan dari Allah, azab bagi kita. Berarti adanya kita ini tidak bisa menjaga kehormatan diri. Sampai uang tertarik, terus nembak, terus naksir. Na'udzubillah. Sekarang ada orang kerja di kantor ini tuh kemudian ditaksir sama teman kantornya. Lah itu namanya itu tadi tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Kan salahnya yang laki, kenapa naksir? Kalau enggak dipancing-pancing, enggak diterima kan dia tidak akan naksir. Kalau dijahati terus gitu, kita kira naksir napa mboten? Mboten. Ibu, beramah-ramah kepada orang laki yang tidak halal itu adalah azab, musibah. Kan senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Syaratnya sesama jenis. Kalau kepada lain jenis dan bukan orang yang halal, bukan sedekah tapi azabun wa musibatun, azab dan musibah. Laki-laki kalau disenyumi mesti ngededer, suwe-suwe tertarik. Berarti kita tadi kenapa tadi? Tidak bisa menjaga kehormatan diri. Namanya bukan istri yang apa? Sholihah. Kalau ya nggak harus di-delete dari grup Mar'atus Sholihah. Tapi kita malu dengan nama itu, ternyata kita bukan sholihah, menjaga kehormatan diri. Jangan sampai orang yang tidak halal tertarik. Caranya jangan apa tadi? Jangan senyum, jangan ramah. Nggak boleh mik ramah, nggak boleh ramah. Terus jutek mik, ya nggak jutek juga, biasa. Assalamualaikum, nggak usah. Suaramu nggak usah di lembut no. Kalau lihat orang laki cuma gini tok, nggak pakai mangga Pak, mau tenan sal, itu azab wa musibah. Kepada Pak Lurah, suaminya Bu Lurah, nggak usah ramah-ramah. Kepada Pak RW, suaminya siapa? Bu RW, nggak oleh senyum-senyum.
Bu RW seneng nggak kalau ada tetangga sebelah senyum-senyum kepada suami panjenengan? Seneng apa mboten? Loh ya, sama Bu RW sebelah juga ndak seneng kalau kita senyum-senyum kepada Pak RW. Kenapa ndak boleh Mi? Karena bukan lelaki yang halal. Jadi kalau sama orang laki-laki gimana Mi? Mantuk gini toh. Terus kalau bicara jangan lihat matanya. Lihat apanya Mi? Lihat bajunya. Terus apanya lagi Mi? Lihat bawah. Jangan sampai loh bautan bawah itunya mboten. Langsung ya tanah, maksudnya tanah. Bukan lihat apanya tadi, matanya. Niku cara praktis agar tidak menjadi fitnah atau musibah. Menjaga kehormatan diri, caranya ngoten wau nggih. Pun jelas nggih? Ansal napa mboten guyang-guyu? Kalau sesama ibu-ibu harus dah kok kadang kualik nek padha ibu-ibu iku mencap plera nek ambek bojone sebelah mesem kudune dibenakno bolak-balik. Lah itu ciri-ciri naudzubillah nggih, ampun sampai ngoten nggih. Terus menjaga kehormatan suami. Apa maksudnya? Jaga kehormatan suami. Maksudnya auratnya suami, cacatnya aurat niku artinya cacat. Cacatnya suami jangan dicerita-ceritakan. Ini kita. Kalau kita lagi ribut sama suami, gak usah nulis status, gak usah bikin vlog, gak usah bikin feed, gak usah bikin reel di IG, apalagi ada emot berhamburan air mata kaya awak dhewe sing terseduh-seduh menangis. Mboten usah pun. Jaga kehormatan suami dengan cara apa tadi? Jangan cerita-cerita aibnya kepada orang umum. Kalau engkau cerita aibnya kepada siapa? Kepada gurumu, engkau akan dikasih solusi, dikasih fatwa. Nah ini kebalikan dari sekarang. Ini onok masalah ceritanya gak nih guru nih siapa tadi? Ning sosmed. Itu namanya tidak istri yang solihah. Nek teng mriki ngoten nah, mboten mi. Mriki niku mboten wonten sing senengane nulis, tapi foto mi langsung foto. Tambah foto. Foto kan sekarang niku ngoten ya. Kok lagi ada masalah ngono ku sak Indonesia ngerti. Sampai anak-anaknya ngerti dan langsung ngupload, ditanggap di podcast. Itu sama sekali bukan ciri perempuan atau istri yang napa wau sholihah. Nih ibu-ibu meratus ngoten napa mboten? Mboten mi. Hayata jauh. Mboten blas. Kadang-kadang tok. Sakniki mboten. Karena itu berarti punya ciri apa tadi? Tidak menjaga kehormatan suami. Kalau ada masalah yang boleh cerita ke siapa? Ke guru atau kemana lagi? Ke mertua. Boleh Tami, katanya bikin susah mertua dengan niat biar mertua menasehati anaknya. Pengapesannya suami itu biasanya ibunya. Maka kita cerita kalau beliau nanya dengan harapan apa tadi? Agar dinasehati. Kalau misalkan nggak harus cerita ke beliau, cerita ke guru itu lebih baik. Kalau bisa tidak cerita ke beliau, tapi kalau kemudian tidak ada kesempatan atau masalahnya sudah begitu urgent, yang boleh cerita adalah ke mertua dengan niat apa tadi? Agar dinasehati. Yang tidak boleh nulis di status langsung moro-moro suami durhaka, istri teraniaya. Mari ngono, begitu ada yang komen ngono tambah suweneng, langsung cerita, di scroll gak mari-mari curhati panjang. Ngoten niku ansal napa mboten? Mboten. Kalau dulu kita ndak paham hukumnya niku haram. Seperti kita makan daging bangkai suami kita sendiri. Bau, Bu. Bau. Suami orang aja bau, apalagi suami sendiri. Suami meninggal, kemudian daging jenazahnya dirubung sama belatung,
kemudian dagingnya kita makan. Itu kalau kita cerita-cerita aibnya suami kepada orang lain. Niku istri solihah. Kalau dilihat napa wau? Menyenangkan. Kalau diperintah taat. Dan yang ketiga, menjaga kehormatan dan kehormatan suami. Itu syarat surga yang pertama. Iman, meyakini kalau ada apa-apa tadi kembali kepada iki ngono gawenane Gusti Allah. Yang kedua, kalau sudah yakin bikinannya Gusti Allah, terus apa yang kita lakukan kalau ada masalah? Pakai cara Allah. Apa itu? Masalahnya misalnya apa? Misalnya masalahnya rezeki, berarti nambahin takwa. Kok bisa Karena kalau orang bertakwa itu sama Allah ditambahi rezekinya. Wonten ayat ini ku ya? Ya napa niku ayat At-Thalaq niku ayat Thalaq ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan rezekinya dan Allah memberikan jalan keluar baginya. Sak sumpek-sumpeknya masalah, kalau kita kembali kepada Allah nanti dikasih jalan keluar. Ibaratnya ngeten Bu, kalau ekstrimnya itu suami selingkuh di kamar sebelah. Naudzubillah. Niki sing paling ekstrim, paling meremas-remas hati dan air mata. Kalau istri solihah di kamar sebelah gelar sajadah, minta kepada Allah, aku duwe Gusti Allah, bukan terus jambak pelakornya, tapi kamar sebelah. Ya Allah itu kan orang iman. Sing duwe bojo sinten Bu? Allah. Sing duwe pelakor? Allah. Kita adu kepada Allah. Jadi enggak nabiak ngoten. Mari ngoten terus ya napa? Apa yang diperintahkan Allah ini gaweane jenengan Gusti. Mungkin kula biyen nggih nate pas bojo kula mboten mule-mule kula nggih kemenyak tenggane sinten wau? Tangga sebelah. Niki balesane Gusti, kula tampi Gusti, kula tampi. Tapi kula niki mboten kuat Gusti. Mboten kuat, la haula wala quwata. Kula paringi iman Gusti, paringi kekuatan Gusti, paringi sabar Gusti, paringi ridho. Nyuwun kepada Allah. Terus apa Bu? Nih, kalau orang beriman nanti hati itu rada adem. Kalau hati sudah adem, apa yang dibaca? Apa sih wiritan untuk suami yang model begitu itu? Fatihah 41 kali. Itu sebentar Bun. Sebentar Bun. Napa Bu wiritane? Fatihah. Mboten niku wau linu asam urat kol. Mboten wiritane Fatihah ini yang suami yang model begitu atau anak yang modelnya gemesno. Fatihah 41 itu untuk siapa? Untuk dia. Kalau untuk kitanya alam nasroh 11. Atine cek kuat. Atine cek jembar, bisa ngatasi segala macam. Ombo, seperti lautan, dikasih apa saja halal. Makanan ikan jenis apapun yang dari laut halal. Bangkai binatang laut halal. Padahal bangkai, kok bisa? Karena laut airnya luas. Jadilah perempuan yang hatinya luas. Pakai apa wiritanya? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah aku lapangkan dadamu? Ping berapa 11. Kulo sampun maca niku. Ibu-ibu juga sebagian yang ada baca itu, nanti hatiku kuat. Beda dengan hati yang kosongan. Hati itu lebih kuat, lebih tatak. Ping pinten wae Bu? 11. Kalau Fatihahnya untuk siapa? Atau untuk anak? Untuk zinanya Inna anzalna ping 11. Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Salam ya hatta matla'i. Salam damai. Gonjang ganjingnya bumi kamu dikasih Allah tetap apa tadi? Damai. Dan terhindar dari dosa apa Bu? Zina.
zina. Ulangi, kalau ada masalah sama suami selingkuh, anak gemesno, Fatihah 41. Nguat-nuati, Alam Nasroh 11. Anti zina, Inna Anzalna ping pinten 11. Itu namanya takwa, iman. Nomor 1 iman, nomor 2 takwa. Ono masalah apa saja ditambahi takwanya. Apa takwa itu? Ketaatan. Tak tambahi taatku, tak tambahi sholatku, tak tambahi wiritanku, tak tambahi sabarku. Sabar itu efek. Kalau itu kita jalanin, engkau hatiku luweh apa tadi Bu? Jembar. Enggak sumpek gitu mboten. Oh ngono yo. Oh ngono yo. Agak bisa sabar. Terus napa malih sing dilakoni syarat rumah tangga surga? Nomor 1 iman. Jadi istri yang napa wau? Solihah. Istri solihah adalah kalau dilihat mangke Bu nggih mangke nek wangsul, Mas aku ngene iki menyenangkan apa ndak? Menyenangkan. Berarti menyenangkan. Menyenangkan suami atau suami tetangga? Sendiri. Bolehkah senyum-senyum pada Pak RW? Benar ya? Janji ya? Nomor menjaga kehormatan diri dan suami. Kemudian yang kedua, syaratnya takwa. Semakin banyak masalah, semakin banyak taat. Nambahin apa wau? Wiridan. Jenengan pernah teta Fatihah petang dosa setunggal? Dereng toh. Niku sebentar Bun. Enggak sampai 15 menit. 10 menit. Tapi efeknya jos. Apalagi kalau gini ya, air setelah Fatihah pertama kanjeng Nabi hadratin Nabi untukmu ya Rasulullah, para wali-wali, para nabi-nabi, terkhusus hatinya suami saya. Sinten namanya? Bin siapa? Dan anak-anak saya namanya. Matur ngoten Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai pinten? Sekawan dosa setunggal. Sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka fa inna ma'al usri yusra. Mari ngene seneng, mari susah seneng. Inna ma'al usri yusra. Tenang, mari ngene seneng. Wa inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika. Ping 11. Mari ngoten inna anzalna mantun ditiup. Allahumma sholli ala Muhammad. Taruh. Ini dipakai minum. Suami, anak, nggak usah semua, dipakai campuran. Nanti besok lagi habis tahajud baca itu lagi, masih ada airnya ditiup lagi. Jadi ini air doa, didoai sendiri. Lebih manjur jenengan karena doanya lebih khusyuk. Tapi saya banyak maksiat, percayalah selagi engkau atas dasar iman ketulusan, insya Allah diterima sama Allah. Niku carane. Dadi mboten usah njambaki sinten wau? Pelakor. Sing dijambaki awake dhewe. Aku anjene kakan dosa, kurang wiritan. Nggih napa mboten? Nanti hasilnya Bu, nyenengan itu mukae ku boleh glowing ngono. Kok bisa nih? Karena syukur, percaya, jembar. Tapi nek kudu ngrawuh ae ngono ku ya mukae. Suami tambah seneng lihat apa mboten? Mboten. Karena sudah tersalur ke sini semua. Terus banyune diminum sinten wau? Suami, diminum anak. Anak mboten kraos teng pondok, anak mboten saged dibilangi, anak wadamel napa wau? Tindik-tindikan niku damelane Gusti Allah. Jenengan waosaken ngeten, jenengan dongaaken, ojo dikeplaki. Anakmu iku huduk radio rusak. Nek radio rusak dikeplaki kadang-kadang muni. Nek anak dikeplaki mboten tambah sae, tambah rusak. Jadi dinapakaken diwiriti. Senjatane tiang ibu-ibu mar'atus sholihah niku donga atau wirid, bukan omelan atau keplak-keplakan. Pun niki wau napa Bu? Syarat rumah tangga menjadi napa? Surga. Terus nomor pinten sakniki? Iman, takwa. Nomor 3. Nomor 3 napa? Takwa itu paling tampak adalah dalam hal sholat. Sholat.
kalau kepingin rumah tanggamu seperti surga adalah ini sudah dipraktekkan bertahun-tahun, sholat jamaah sama suami. Kalau suaminya tidak ke musola atau ke masjid, kalau suaminya ke masjid, ikut ke masjid. Jamaah, jangan pernah sholat sendiri. Kenapa Mi? Al jama'atu rahmatun. Jamaah itu mendatangkan cinta. Kalau rumah tangga itu mulai kering niku hambar, berarti rumah tangga berkurang apa wau? Cinta. Cara membuat rumah tangga kembali cinta dengan apa Bu? Sholat jamaah. Tukaran yo opoy, sholat jamaah sama suami. Meskipun mbak jamaah mbak mencocok tuh imami walak bolin, amin. Betul apa sah? Tetap sah. Meskipun ambek gondo, mangke maton sholat, suami ngejak salaman kene ngene tok ngono ku. Ra apa-apa. Pokoke tetep napa wae Bun? Jamaah. Nanti kalau kita jamaah itu Allah turunkan cinta. Turunkan apa? Cinta. Pundi dalile Mi? Dalile tentang fadilah jamaah, sholat jamaah. Ini kula tulis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al jama'atu, adapun jamaah salat kumpul kayak gini nih ya. Ini kan jamaah nih. Jamaah apa piyambak? Ngaji kalau di YouTube ambek setelika ngono ku jamaah apa mboten? Mboten, sendiri-sendiri. Kalau ngajinya jamaah, salatnya jamaah, meskipun cuma 2 orang, kita dan sinten wau suami, itu rahmatun. Rahmat cinta. Kula biyen nom-noman sering tukar-tukaran ngoten niku Bu. Nggih ngoten jamaah tapi mek gondok ngoten niku. Tapi tetep jamaah. Meskipun mangkel, ngoten pesane 2 dina 3 dina cek nonton purun salaman. Tapi suwe-suwe niku niki muncul malih. Karena Allah yang turunkan itu, nanti hati yang keras tadi, yang gondok tadi jadi lumer. Jadi lembek. Jadi memaafkan. Jadi panjenengan nek misalnya tukaran kali bapak wis tuwek mek mboten nate tukaran mek tambah kula mboten ada bojo mek niki sing tasik nggak ada bojo, bojone piyambak mboten bojone wong ya. Niku jamaah putu-putu, anak-anak dikasih tahu jamaah anak. Jamaah itu nanti Allah turunkan rahmat, nanti rezekimu itu lancar. Rezeki mengundang, rezeki itu pakai sholat apa tadi? Jamaah. Kenapa kok rezeki lancar? Sholatmu diterima. Kalau sholat sendiri itu sholatmu nggak diterima, karena syarat sholat diterima itu panjang dan nggak bisa dipenuhi kalau sholatnya sendiri. Jadi ibu-ibu mar'atus sholihah, ciri rumah tangga surga yang ketiga adalah sholat napa wau? Jamaah. Wal firqatu, dan sendiri-sendiri itu azabun, siksa. Nggak suka Allah itu. Kalau kita sendiri-sendiri atau kita melepas diri dari Allah, Allah nanti juga lepas dari kita, mboten derek-derek Bun. Maksudnya Allah yang bisa mengembalikan suami hatinya bisa lembut siapa? Allah. Yang bisa molak-malik hatinya anak? Allah. Tapi kalau kita menjauhi Allah, maka Allah tidak mau nolong kita. Jadi akhirnya kita sibuk sendiri, repot sendiri, ruwet sendiri karena mboten ditolong sinten? Gusti Allah. Caranya ditolong salat jamaah. Ewet napa mboten? Mboten. Ewetan pun diniki kali guyang-guyu wau. Dados niki Bun, rumah tangga surga itu harus jamaah. Karena kalau jamaah mendatangkan apa wau? Rahmat. Kalau mendatangkan rahmat maka hati menjadi apa? Lembut. Kalau hati lembut maka akan rukun. Nek rukun wonge gampang rezekine. Njenengan nek tukaran nek ngono rezekine melayu napa moro? Melayu. Wong tuku lho wedi. Wong tukaran langsung ra sida tuku. Malaikat Mikail namanya mau kirim rezeki di pintu. Kalau kita lagi ribut sama suami, balik Bun.
Subuh-subuh malaikat datang, bawa tuh kresek abang isi duit abang, gembol. Loh, uangnya tukaran, turu dewe-dewe, balik kresek abang, duit abang, balik ras itu. Makanya uang ini tukaran rezekinya tuh, karena ini tadi tidak dicintai Allah. Nggih napa mboten? Dados nek pas ribut salate napa? Jamaah. Nek pas rukun ya tambah jamaah, mantun jamaah terus salaman. Salaman muni napa? Nyuwun ridhone nggih Mas. Salamane nek saged aja nemplek tangan ngeten marakno kok mboten saged salat sunnah. Dados dilapisi mukena nek salaman cek mboten batal. Pun ngeten niki lak pun jelas sih. Kalau sudah begitu nanti seperti ayatnya tadi ya napa wau? Antum wa azwajukum, masuklah kalian ke surga dengan pasanganmu. Mi, kalau di surga itu mesti dengan suami yang sekarang Ami. Lu tergantung. Nih awakmu pengen ganti yo, ganti. Pengen ganti Mi variasi, yo ora apa-apa wong di surga iku anjane yo sak karepe. Tapi kalau ayat ini tadi berarti Allah itu ingin menyenangkan kita. Kalau rumah tangganya sudah seperti gini tadi, kira-kira pengen ganti napa mboten? Mboten. Njenengan tanglet ya ibu-ibu sing suaminya sudah meninggal ngono ku. Kepingin meneh ndek swarga ketemu bapake napa ketemu bapak liyane? Bapake. Meskipun dulu suaminya tuh megreno, tapi nek pun sedo niku Bu, tibake gak enak ya nek kok ono bapake. Padahal biyen bapake ikut pas ana bapake gak enak duwe bojo pewegel tok. Tapi nek ditinggal ya enggak bisa, berat rasanya hidup tanpamu. Meskipun dulu ya napa? Kalau bisa aku hidup tanpamu. Saiki rasanya berat hidup tanpamu. Nah nek teng swarga niku kepanggil suami niki untuk Allah menyenangkan kita tuh baru kalian diberi bersenang-senang. Napa mawon bersenang-senang Ibu Sandra? Nggih. Ayat surat napa Bu? Az-Zukhruf ayat 71. Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas. Nggih. Dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata. Dan jadi ngeten, suami kita itu umurnya jadi 32. Ganteng-gantenge wong lanang iku 32, 33. Njenengan sing bojone sing umur sakmono hati-hati, iku biasane ganteng-gantenge wong lanang. Aduh Pi, mboten Mi, bojo kula wis 50 Mi, ya wis aman, insyaallah aman. Ganteng-gantenge tiyang jalan niku karena surga menjenengan tinggal ini tiyang 32 jenengan delok. Iya anjane kaya wajahe ahli swarga. Mosok Mi ahli swarga kados ngoten. Iku ngono jek acting. Nyamar ke ahli swarga. 32. Dalam niku wa taladzul anfus. Kemudian napa satunya wa taladzul anfus pundi wau? Tuhbarun dan wataladzul a'yun yang lezat dilihat mata itu lezat. Kita nanti gimana Bun? 70.000 kali lebih cantik. Ya napa niku Bun? 70.000. Jadi pipiku menter-menter gilap-gilap ngoten Bun. Masya Allah, mboten glowing, super glowing. Belum niku ketok Bun. Awak niku ambune niku kados parfum. Gak krasa kulit blas. Kados kaca. Laler iku ayu. Tapi syaratnya anjane kudu mlebu swarga. Kayak tadi caranya. Jadi sing iman ojo nyaluk pegatan. Gusti Allah itu ora seneng ndelok wong pegatan. Meskipun halal tapi Allah iku benci dengan perceraian. Apa-apa yang dibenci oleh Allah sebaiknya kita juga benci. Terus ya napa gini kuwau iki Gusti Allah diwacaaken napa wau Bun? Fatihah petang puluh setunggal, Al-Insyirah kali Al-Qadar. Sampai kapan Mi? Mboten lami, insyaallah nang waras.
kali kita diperbaiki salatin apa wau jamaah. Mboten purun mi bojo kula niku mboten nate purun jamaah, nggih nyuwun ridhoni sepunten nggih aku oleh teng musala. Yo sak karep, berarti awak dhewe tetep jamaah. Teng pundi wau musala teng cedhak ngriya mawon, ojo sampe ning masjid jamek, dhuwur ning masjid jamek mboten ansal nggih. Kedah sing napa wau celak-celak mawon. Terus napa malih Bun? Ayat 72 Ustazah. Nggih, wa antum fiha, dan kalian berada di dalamnya khaliduna abadi. Ngoten niku terus, Bu. Dikasih gelas dari emas, dari perak, semua yang dilihat lezat-lezat, yang dirasakan lezat-lezat. Suami dadi ganteng, istri juga jadi apa tadi? Cuantik, dan cantiknya itu tambah lama itu tambah cantik. Kalau di dunia itu kan tambah lama tambah kewut. Nek teng swarga niku mboten. Tambah suwi ku tambah ayu, tambah ayu. Suami kita itu tiap hari Jumat masih ada, Bun. Hari Jumat itu sampai di surga masih ada hari Jumat. Hari yang abadi adalah hari Jumat, hari rayanya ahli surga hari Jumat. Mesti ngeten, sik tala, sampeyan niku sapa? Lho aku iki Nafis, bojo jenengan. Ya Allah, cek ayune. Sampeyan barang iku sapa? Lho aku iki ya bojone jenengan. Ya Allah, gantenge. Ayo. Ngoten ku mboten telas-telas, Bun. Namanya nafsu seks itu bisa disetel kali Gusti Allah 100 kali lipat. Kekuatan napa niku wau? Berhubungan niku lho sampai ngoten. Lah anu Mi, lah mboten rapet. Li, perawan terus. Kok saged nih kados ngeten niki lho, niki toyong ya dengan cemplungi watu pluk nutup malih napa mboten itu kayak gitu Bun. Nek di swarga niku kados ngoten, selaput darah niku kados ngoten niku, mari kena watu terus nutup meneh kados banyu perwawan terus. Syaratnya napa Bun? Mlebu swarga. Ngoten niku wau regane larang, kudu sabar, ra oleh njambaki napa wau pelakor, ra oleh ngeplaki sinten anak. Nek ngeplaki ndamel wiritan. Terus satu lagi ayatnya tilkal jannah dan itulah surga. Nggih, itulah surga. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan. Itulah surga yang diwariskan. Kenapa kok diwariskan? Biasanya nek warisan niku kate kerja napa mboten? Mboten. Sing kerja sinten? Tiang sepah. Nah, surga itu seperti warisan. Maksudnya kita ndak segitu susah payah dibandingkan apa yang diberikan, seperti warisan. Makanya uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah yang diwariskan kepadamu, sama Allah diwariskan, tak kei warisan. Warisan apa? Swarga. Syaratnya niku wau iman, takwa, salat nopo jamaah. Mboten abot sak benere. Kan kita melakukan itu tuh paling 20 tahunan. Sisa umur niki lho. 20 tahun sing kuat ya jamaah terus. Sing kuat wiritan napa wau? Fatihah. Sing kuat sabar. Enggak lama, tapi nanti di surganya lama. Terus abadi. Itulah surga karena apa yang kamu lakukan. Surga itu karena soroni yang dilakukan sekarang. Semoga benar-benar nanti kita pulang rumah tangga nih omah kotor ya napa Bu? Ya napa nih omah kotor? Disapu. Mawi ngomel napa mboten? Mboten. Ditinggal ngaji. Lho entah HP entuk mboten usah. Carane ngoten, nek mlebu omah bismillah. Lawange dicekel mek baca bismillah. Kaki kanan assalamualaikum. Mantun assalamualaikum terus kul huwallahu ahad, cek utange nang lunas. Cek mboten seneng utang. Ping pinten kulune mi? Ping 3. Mari ngoten atiku terus mari ngono ndelok omah rusuhku, wi apik ya omahku ngoten. Saged ngoten. Krana napa? Setane wis leleh. Leleh setan niku ndamel bismillah. Coba njenengan nek mlebu omah maca bismillah. Lah ora kudu muring, ndak kudu kerawuk. Mari ngoten teng pundi? Teng jeding.
gading, cuci tangan, cuci kaki, pun happy. Tak ceritani yo, aku mau ngaji jadi nih kok oleh guyung-guyung mbek Pak RW, aku iku wis dosa yo bolak-balik guyang-guyung mbek Pak RW. Diceritakno yo mangkane aja kemenyek-kemenyek sepuntene ya. Aku gawe ini sampean kongkon napa, aku gak manut sepuntene ya. Nah, jadinya begitu. Padahal omahe nggih jek rusuh, tapi ati mboten muring-muring. Bismillah. Napa wau? Assalamualaikum. Kaki napa? Kanan, nek kaki kiri mundur meneh. Tak baleni. Terus kaki kanan maca kulhu. Nek saya mboten gak ada utang nih, cek gak seneng utang, cek rezekine barokah. Kulhune ping pinten? 3. Tapi mboten usah al-falak an-nas iku lak tahlil. Dadi niki cuma kulhu ping pinten wau? 3. Cukup niku mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat. Wonten pertanyaan tah? Oh nggih, silakan nggih. Monggo Bun, satu pertanyaan. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di luar sakit kepireng nggih. Oh, alhamdulillah nggih. Nggih. Yang zina napa? Apa yang maknanya zina gitu ya? Oh ya. Globalnya kemana? Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Niku salamun hiya hatta matla'il fajr. Di situ tadi kalimat ruhun, malaikat Jibril. Malaikat Jibril pernah mendatangi Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam sendirian didatangi malaikat Jibril. Lahirlah Nabi siapa? Isa. Nah, akhirnya surat Al-Qadr setelah ayat itu kemudian punya khasiat lagi. Apa itu? Yang tadi min kulli amrin, ditentukan seluruh perkara, salamun sampai hatimu itu damai, ya hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Jadi ada masalah apa seperti yang putranya Sayyidah Maryam bukan hasil perzinaan, tapi ini dari Allah, perempuan yang suci. Jadi karena Maryam suci, maka surat Al-Qadr ini punya efek mensucikan dari dosa-dosa apa tadi? Zina. Seperti sucinya siapa Bun? Sayyidah Maryam. Itulah surat Al-Qadar. Maka habis wudhu Bu, kalau yang enggak punya anak yang itu, habis wudhu, habis wudhu, jalan ke tempat sholat juga baca Al-Qadar 1 kali aja. Ya, jadi itu anak kita biar tidak kena dosa apa? Zina. Kalau sudah kandung zina tadi berapa bacanya? 11 kali. Biar terjaga kesuciannya seperti Nabi Isa, terjaga kesuciannya seperti Sayyidah siapa? Maryam alaihassalam. Kira-kira begitu? Nggih. Nggih. Sampun nggih? Pun sumuk nggih. Oh mboten. Oh mau tanya nggih. Ansel ta Bun? Nggih. Setunggal nggih Bun? Nggih, silakan. Nggih. Ada. Waktu yang mustajab adalah habis tahajud, sebelum sholat subuh. Kalau panjenengan ketabrak adzan mboten napa-napa, dilanjut mawon, adzannya dijawab, mari ngoten doa habis adzan, dilanjut Fatihahnya kalau belum selesai. Jadi waktale adalah setelah tahajud. Kalau saya nggak sempat tahajud nih, witir mawon setunggal, mari ngoten maos napa wau? Gini ku Al-Fatihah, Al-Insyirah sama Al-Qadar. Al-Insyirah untuk apa? Kuatnya hati. Al-Qadar untuk melindungi, ada suci dari dosa-dosa apa? Zina. Okay. Seandainya udzur bacanya di dalam hati. Di dalam hati. Mboten usah dilafatkan. Meskipun sudah hafal, tapi tidak usah dilafatkan karena itu Al-Qur'an yang masih utuh. Sebaiknya dibaca tapi di dalam hati tanpa bunyi. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa.
Pun paham santen nggih? Saged dados istri salihah nggih? Insyaallah. Kalau yang sudah jomblo saged dados jomblo salihah nggih? Menjaga kehormatan sinten wau? Diri sendiri dan kehormatan suami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, terima kasih ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balik semua hati. Sabit qulubana ala dinik. Tetapkan seluruh hati-hati kami yang berkumpul di sini dalam ketaatan kepadamu, dalam agamamu ya Allah. Kami akui sering sekali hati ini menjauh, lari kadang-kadang tanpa menoleh sedikit pun kepadamu ya Allah. Lari kepada kesenangan kami sendiri, lari kepada hawa nafsu kami sendiri. Kami mau marah aja, mau curhat aja, mau nyetatus saja tanpa rem sama sekali. Kami mau tidur seharian, mau healing seharian, healing aja, tidur aja tanpa memikirkan apakah itu dosa, apakah itu tidak. Sering banget kami begitu ya Allah, lari darimu dan menuju nafsu kami sendiri. Maka sekarang ini dengan keberkahan kemuliaan bahwa ini hari Jumat, hari di mana ini adalah hari yang sangat Engkau cintai, hari di mana matahari paginya ditunggu-tunggu oleh seluruh semesta, hari di mana nanti bumi akan digulung dan malaikat menunggunya dengan kecemasan tentang datangnya hari Jumat. Maka demi kehormatan hari Jumat kami mohon ya Allah, sabbit qulubana, kemanapun hati kami lari, jangan jauh-jauh ya Allah. Kembalikan kami secepat-cepatnya kepada agamamu, kepada ketaatan kepadamu. Juga hati siapapun yang kami doakan hari ini untuknya, hati keluarga kami, jiwa anak-anak kami, jiwa mertua kami, jiwa orang tua kami, jiwa sahabat-sahabat mar'atus salihah kami yang sudah begitu lama lari darimu ya Allah, tidak pernah lagi kesentuh namamu dikumandangkan dan hati kami tetap membatu, mengeras. Nasihat diberikan hanya masuk dari telinga, keluar lagi dari telinga, tidak pernah menetap ke dalam hati yang keras. Maka ya Allah, ultuf bina, lembutkan hati kami, sungguh kembalikan kami kepadamu ya Allah. Terima kasih untuk ta'lim hari ini. Terima kasih ya Allah, kami sudah berumur seperti ini, jauh-jauh kami datang. Kalau Engkau tidak menghendaki tentu kami tidak akan ke sini. Maka terima kasih untuk rahmat-Mu. Terima kasih ya Allah untuk kaki yang kuat. Terima kasih untuk mata yang masih bisa melihat tanpa dituntun. Terima kasih untuk tenaga yang masih bisa pakai jalan ke sana kemari. Kuatkan kaki kami untuk terus ya Allah, sampai nanti kaki ini tidak kuat lagi, sehingga kaki ini nanti tidak akan tergelincir saat kami harus menapak siratal mustaqim yang bawahnya adalah api yang menyala-nyala. Maka selamatkan kaki kami, dengan sering-sering kaki ini kami pakai ke tempat yang Engkau cintai. Dan ya Allah, ampuni dosa kami sebagai istri. Kami selayaknya disebut durhaka ya Allah. Sering kami tidak puas dengan keadaan suami kami. Sering kami mengeluh tentang rezeki suami kami, menganggap bahwa beliau tidak pantas bekerja, beliau tidak pandai bekerja, beliau malas dan beliau tidak kreatif atau apapun. Padahal kami tahu semua rezeki yang kami terima itu sudah merupakan takdir-Mu dan kami harus menerima. Kalau ada kurang-kurangnya tetap kami harus mensyukurinya, menambah ketaatan kami kepadamu, bukan malah mencela dan menghina. Maka ampuni lisan kami, ampuni akhlak kami, dan terima kasih ya Allah, Engkau tetap beri kami hidup sampai saat ini untuk memperbaiki yang lalu-lalu. Rabbana ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina, karuniakan untuk kami semua pasangan, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan, qurrata a'yun, sebagai penenteram jiwa bagi kami. Kalau sekarang keadaannya belum seperti itu, ya Allah, kami bersaksi, kami ridho apapun keadaan suami, keadaan anak-anak kami hari ini, kami ridho ya Allah. Ini bagian dari takdir-Mu. Berikan kami hati ridho dan Kau akan ridho kepada kami, lalu berkenan untuk mengubahnya dengan maha kuasa-Mu. Waja'alna lil muttaqina imama. Terimalah apa yang kami lakukan, maafkan niat-niat yang salah, dan jadikan ini semua sebagai penegur dosa bagi kami, sebagai bukti keimanan kami, dan sebagai pelembut hati bagi kami ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sungguh ya Allah, sekarang kami sedang ada di dunia. Dunia bukan musuh. Dunia tempat kami tinggal sekarang adalah alat bagi kami untuk cari pahala. Dengan keadaan apapun kami harus memperbanyak pahala itu agar kami akhirat bisa bahagia, dan terutama Engkau bebaskan kami dari siksa neraka ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Salam bagimu ya Rasul, rindu untukmu ya Rasul. Maafkan ya Rasul, kami tidak seperti Fatimah. Maafkan ya Rasul, kami jauh dari keadaan Aisyah. Maafkan ya Rasul, jauh kami dari kesempurnaan seorang Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu. Maafkan, tapi kami mau ya Rasul. Kami belajar untuk menjadi seperti beliau, biar dikata 5%, 10%. Maka ya Rasul, tetap lihatlah usaha-usaha yang kami lakukan. Ridhoi kami ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ya dzal jalal wal ikram, ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk kebaikan kita sebagai istri mar'atus salihah dan sebagai ibu dari anak-anak kita yang lebih sabar, lebih kuat dan lebih rajin wiridan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terkhusus untuk takmir Masjid Al-Jannah dan pengurus Majelis Taklim Muslimah Al-Jannah. Ibu di sini insyaallah Umi ngisi tiap hari Jumat 1 bulan sekali. Dan beliau ya, nih Bu Ibu ya, terima kasih untuk Bu Lurah, Bu RW, pengurus taklim semuanya, ibu-ibu takmir Masjid Al-Jannah dan ibu-ibu yang para rawuh sedanten. Semoga Allah terima ya. Semua susah payah kita insyaallah nanti diganti sama Allah dengan ganti yang sebaik-baiknya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbana zidna ilman nafi'a wa waffiqna amalan salihah. Maulaya salli sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habib. Dialah Al-Habib, kekasih yang kita harapkan syafaatnya dari seluruh masalah kita. Ahwali muqtah ya Rabbi bil ya Rabb. Berkat Al-Mustafa Nabi Muhammad, kabulkan segala maksud baik kami, maafkan dosa-dosa kami yang lalu, wahidat yang maha luas karunia-Nya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi terima kasih. Panitianya ayu-ayu ya Bun, apalagi yang rawuh wayu-wayu ke anak singgan teng ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.